Selamat bertemu kembali dengan mata kuliah TF 3202 Fisika Bangunan. Pada segmen ke-6 dari minggu kelima ini, kita akan mempelajari tentang kalor sensibel dan kalor laten pada siklus tata udara. Pada siklus tata udara sederhana atau make-up air yang sudah kita pelajari pada segmen sebelumnya, dapat kita perhatikan peristiwa yang terjadi pada saat udara meninggalkan koil pendingin, kemudian masuk ke dalam ruang yang dikondisikan, kemudian dihisap balik sehingga menjadi keadaan 2 dan masuk ke dalam ruang pada keadaan 4. Antara keadaan 2 dan keadaan 4, yaitu di dalam ruang yang dikondisikan, dapat terjadi fenomena di mana terdapat perpindahan kalor secara sensibel atau dapat dirasakan dalam bentuk perubahan temperatur. Besarnya kalor atau laju aliran kalor sensibel yang dihasilkan di dalam ruang tersebut dapat dinyatakan sebagai Q dot SR, yaitu perkalian antara M dot laju aliran massa udara dengan CP, yaitu kalor jenis udara pada tekanan konstan yang nilainya sekitar 1 kJ per kilogram Kelvin, dengan perbedaan temperatur yang terjadi antara keadaan 4 dan keadaan 2, di mana tentu saja keadaan 2 temperaturnya adalah lebih tinggi daripada keadaan 4, di mana udara baru masuk ke dalam ruang. Itulah yang kita kenal sebagai kalor sensibel ruang. Kemudian di antara titik 4 dan titik 2 juga terjadi fenomena perpindahan kalor secara laten atau tidak terlihat sebagai perbedaan temperatur, melainkan hanya dapat dirasakan atau dapat diamati pada karta psikometrik sebagai perubahan entalpi yang tidak melibatkan perubahan temperatur. Jadi di sini terjadi temperatur yang sama, yaitu T2. Perhatikan di sini T2-nya sama, akan tetapi terjadi perbedaan entalpi antara H2 dengan HLR, di mana HLR adalah entalpi yang terjadi pada titik pertemuan antara garis mendatar yang menghubungkan antara T4 dan T2, ya, dengan garis vertikal yang menghubungkan antara titik 2 dengan garis mendatar tersebut, atau kira-kira adalah bisa dinyatakan sebagai pojok atau sudut pada segitiga siku-siku yang terbentuk pada karta psikometrik antara titik 2 dan titik 4. Jadi dari sudut siku-siku ini, kalau kita tarik garis ke arah sumbu entalpi, kita akan dapatkan nilai HLR, di mana itu yang menentukan besarnya kalor laten yang terjadi, di mana selisih antara H2 dan HLR kalau dikalikan dengan laju aliran massa udara M dot akan menghasilkan besarnya kalor laten pada ruang tersebut. Kemudian kalau kita bandingkan antara nilai Q dot SR dengan jumlah antara Q dot SR dan Q dot LR, atau dengan kata lain perbandingan antara kalor sensibel dengan kalor total sensibel ditambah laten yang terjadi di dalam ruang, maka kita mendapatkan satu faktor yang disebut sebagai faktor kalor sensibel ruang atau room sensible heat factor RSHF, dengan persamaan sebagai berikut, yang dapat pula kita amati dengan melihat busur yang ada di dalam karta psikometrik yang diterbitkan oleh Ashray, dengan mengambil garis yang sejajar dengan garis yang terbentuk antara titik 2 dan 4. Seperti ini, kita tarik garis yang sejajar dari pangkal busur yang ada di
pojok kiri atas ini, kemudian kita tarik garis yang sejajar, artinya memiliki gradien yang sama. Kemudian kita amati di sini ada angka-angka dari 0, 0,2, 0,3 dan seterusnya sampai dengan 1 di sini. Nah, di sini kita amati berapa penunjukan angka yang ada di sini. Itulah dia nilai dari RSHF yang ingin kita cari. Atau dapat juga kita cari secara eksak dengan menggunakan persamaan ini. Kemudian kalau kita perhatikan antara titik 3 di mana udara masuk ke dalam koil pendingin dan titik 4 di mana udara keluar dari koil pendingin, maka di sana terjadi pula fenomena perpindahan kalor secara sensibel yang dirumuskan sebagai Q.Sg, yaitu perkalian antara M dot dengan Cp dengan selisih antara T3 dan T4, di mana T3 lebih besar dari T4, atau digambarkan dalam karta psikometrik sebagai garis yang menghubungkan titik 4 dan 3 di sini, di mana terjadi perpindahan kalor sensibel antara T4 dan T3. Kemudian dengan cara yang sama dengan halaman sebelumnya, dapat pula kita menentukan besarnya kalor laten yang terbentuk, yaitu dengan mengambil sudut siku-siku yang terbentuk antara titik 4 dan titik 3 di sini pada karta psikometrik. Sudut siku-siku ini kalau kita tarik garis memotong sumbu entalpi, kita dapatkan besarnya HLG. Selisih antara H3 dan HLG kalau kemudian dikalikan dengan M dot, maka akan menghasilkan besarnya kalor laten total atau Q.Lg. Dengan cara yang sama juga dengan yang sebelumnya, dapat kita hitung perbandingan antara kalor sensibel total yang terbentuk dengan kalor sensibel ditambah kalor laten yang terbentuk antara titik 3 dan 4. Faktor yang didapatkan adalah kita sebut sebagai faktor kalor sensibel total atau GSHF. Nilai dari GSHF ini dapat pula kita tentukan atau kita perkirakan dengan menggunakan busur yang tersedia pada karta psikometrik ASRAI. Dengan cara yang sama seperti menghitung RSHF, kita cari garis yang sejajar dengan 3, 4. Kita cari pada busur ini, kita baca angka yang ada di sebelah dalam di sini, nilainya itulah estimasi dari GSHF yang terjadi.